Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Aulia Rahman. Saat ini saya mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya akan menampilkan terlebih dahulu RPS. Berikut adalah RPS Akuntansi Keuangan Menengah 1, di mana referensi yang digunakan yang utama adalah buku Intermediate Accounting IFRS Second Edition dari Donald Kiso et al. Kemudian untuk pertemuan yaitu ada 6 pertemuan sebelum UTS dan satu pertemuan sebelum UTS berupa kuis. Setelah UTS akan ada 6 pertemuan berikutnya, kemudian kuis sebelum UAS. Oke, untuk materi pertemuan satu adalah Financial Accounting and Accounting Standards. Ini adalah topiknya. Oke, saya akan buka materinya. Bab satu, pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Ini adalah data pengantar, yaitu pasar global. Slide ini menampilkan 20 besar perusahaan global dalam penjualan. Dan ini bisa kita lihat, ada 20 perusahaan asal negaranya dan penjualannya, revenue-nya. Ya, di mana revenue ini adalah elemen paling atas di laporan laba rugi. Posisinya paling atas penjualan itu. Di laporan laba rugi berupa laporan keuangan ya. Kemudian ini adalah data lainnya, 20 perusahaan tadi. Ini hanya data pengantar. Berikutnya ini adalah sejumlah perusahaan asing tercatat pada Bursa Efek suatu negara. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Ada New York Security Exchange di US, ada Nasdaq juga di US, ada Japan Exchange Group, dan lain-lain. Nah, di sini ada market capitalization-nya, kapitalisasi pasarnya, total perusahaan yang listing, perusahaan domestik terdiri dari perusahaan domestik dan perusahaan PMA ya, penanam modal asing, foreign listing. Ini adalah bursa efek terbesar ya, beberapa bursa efek terbesar di dunia. Sedangkan di Indonesia kita ada yang namanya Bursa Efek Indonesia. Itu adalah bursa efek atau pasar modal yang ada di Indonesia. Berikutnya, laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Nah, karakteristik utama dalam akuntansi. Yang pertama, identifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan. Jadi pertama diidentifikasi informasi keuangannya, kemudian diukur. Diukur ini ya kalau akuntansi diukur menggunakan satuan mata uang. Kemudian dikomunikasikan. Nah, kepada siapa? Kepada entitas ekonomi, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Nanti akan dijelaskan ya pihak-pihak yang berkepentingan ini.
Di antaranya adalah investor dan kreditor. Ini adalah penjabaran lainnya. Entitas ekonomi akan memiliki informasi keuangan dalam bentuk atau disusun dalam bentuk akuntansi. Yang mana fungsinya adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan apa saja yang diidentifikasi, diukur, dan dikomunikasikan, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini lebih dibahas di bab selanjutnya. Pengertian masing-masingnya. Kemudian informasi tambahan. Selain laporan keuangan, informasi tambahan yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan adalah pernyataan manajemen, prospektus, kemudian laporan yang ditujukan untuk badan pemerintah, rilis berita, perkiraan laporan dampak lingkungan atau CSR, dan lain-lain. Berikutnya, akuntansi dan alokasi modal. Sumber daya terbatas, penggunaan sumber daya yang efisien seringkali menentukan apakah bisnis berkembang pesat. Nah, ini pertama ada kotak financial reporting. Laporan keuangan akan diinformasikan kepada pengguna. Pengguna utama laporan keuangan adalah investor dan kreditor. Jadi investor dan kreditor ini akan menggunakan informasi keuangan untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau akan memberikan pinjaman. Berikutnya adalah ini adalah alokasi modal, yaitu proses untuk menentukan bagaimana dan berapa banyak uang yang dialokasikan untuk operasional perusahaan. Berikutnya standar berkualitas tinggi. Globalisasi menuntut adanya satu set standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Jadi beberapa elemen yaitu yang pertama satu set standar akuntansi tinggi yang diterbitkan oleh satu badan penyusun standar. Jadi harus ada badan yang menyusun standar sehingga perusahaan-perusahaan memiliki pedoman ya dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, konsistensi dalam pengaplikasian dan penginterpretasian. Jadi setelah menerapkan standar laporan keuangan, ya harus konsisten mengikuti standar tersebut. Kemudian pengungkapan yang berlaku umum. Yang keempat, praktik dan standar audit berkualitas tinggi yang berlaku umum. Yang kelima, pendekatan yang berlaku umum untuk tinjauan dan penegakan peraturan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemberian edukasi dan pelatihan bagi pelaku pasar. Kemudian ada lagi yang ketujuh, sistem pengiriman yang berlaku umum. Yang kedelapan, pendekatan umum terhadap tata kelola korporasi dan kerangka legal di seluruh dunia. Berikutnya tujuan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi investor saat ini dan potensial investor. Jadi informasi keuangan ini sangat berguna untuk investor saat ini. Apakah mereka akan menambah kepemilikan modalnya atau tidak? Potensial investor ini untuk menarik minat investor baru supaya mau berinvestasi pada perusahaan. Kemudian pemberi pinjaman, ya contohnya bank ya. Bank sebelum memberikan pinjaman tentunya akan mengevaluasi terlebih dahulu informasi keuangan perusahaan. Dan kreditor lainnya dalam pengambilan keputusan untuk menyediakan sumber daya bagi entitas. Berikutnya tujuan umum laporan keuangan.
Yang pertama, menyediakan informasi pelaporan keuangan bagi berbagai pengguna. Yang kedua, menyediakan informasi yang sangat bermanfaat dengan biaya seminimal mungkin. Nah, investor dan kreditor ini merupakan kelompok pengguna utama dari laporan keuangan. Ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Investor dan kreditor adalah pihak yang paling membutuhkan informasi laporan keuangan. Berikutnya, perspektif entitas. Perusahaan dipandang sebagai hal yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Jadi tidak bisa digabungkan kepentingan pribadi pemegang saham dengan kepentingan perusahaan. Itu adalah dua entitas yang berbeda. Keputusan yang bermanfaat. Para investor sangat tertarik untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan kemampuan perusahaan dalam melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal. Tentunya dua hal ini ya akan tercapai jika perusahaan konsisten memperoleh laba setiap tahunnya. Ini adalah pertanyaan. Tujuan pelaporan keuangan sangat menekankan pada, nah ini ya, pelaporan kepada penyedia modal, bukan pengurus atau yang lainnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun terutama untuk tentunya pengguna eksternal. Ya, calon investor, calon kreditor, itu adalah yang memerlukan akses laporan keuangan untuk tujuan umum ya. Berikutnya, organisasi penyusun standar. Organisasi penyusun standar internasional. Jadi ada organisasi bernama International Accounting Standard Board atau IASB. IASB adalah organisasi yang menyusun International Financial Reporting Standards, IFRS. Nah, IFRS standar yang digunakan di sebagian besar valuta asing. Kemudian IFRS telah digunakan di lebih 149 negara. Ya, Indonesia sendiri saat ini mengadopsi IFRS walaupun belum sepenuhnya. Kalau di Indonesia ada namanya SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Dua organisasi yang memiliki peran dalam penyusunan standar internasional adalah International Organization of Securities Commission, IOSCO, dan IASB ya, International Accounting Standard Board. Nah, ini adalah organisasi IOSCO, International Organization of Securities Commission. Ini berbeda dengan IASB. IOSCO ini tidak menerapkan standar akuntansi. Kemudian didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar modal dapat beroperasi secara efisien dan efektif. IOSCO mendukung penggunaan IFRS sebagai satu set standar internasional dalam penawaran dan listing lintas batas negara. Jadi IOSCO ini bukan pembuat standar akuntansi, tapi memang lebih berfokus pada pengawasan pasar global. Ini adalah International Accounting Standard Board, terdiri dari 4 organisasi, yaitu IFRS Foundation, International Accounting Standard Board, IFRS Advisory Council, dan IFRS Interpretation Committee. Nah, ini adalah struktur dari IASB. Ini dilewat aja ya. Pertanyaan lagi, IFRS kependekan dari International Financial Reporting Standard. C. Pemain utama di dunia internasional, ini yang sebelumnya sudah dipaparkan, IASB sebagai penyusun standar dan IOSCO sebagai pengawas pasar global. Nah, proses penyiapan standar ya. Proses penyiapan IASB memiliki elemen-elemen berikut. Dewan Penyusun Standar Independen ini harus ada proses yang menyeluruh dan sistematik untuk mengembangkan standar. Jadi harus melibatkan juga investor, regulator atau pemerintah
pemimpin perusahaan, dan profesi akuntansi global di setiap tahap proses. Kemudian upaya kolaboratif dengan komunitas penetapan standar di seluruh dunia. Ini adalah proses penyiapan standar. Nah, yang pertama menentukan dulu, mengidentifikasi topik yang akan diangkat. Kemudian dilakukanlah penelitian dan analisis. Setelah itu dilakukan public hearing atas standar yang disarankan, yang akan dibuat ya. Setelah itu para jajaran direksi akan mengevaluasi penelitian dan hasil public hearing ini. Ya, setelah dievaluasi public hearing dan sudah diteliti, maka akan diterbitkan yang namanya exposure draft. Exposure draft ini jika tidak ada perubahan yang signifikan, yaitu akan menjadi standar setelah itu. Nah, yang terakhir setelah dievaluasi semua respon dan apakah ada perubahan pada exposure draft, ya jika ada akan direvisi sedikit, tapi jika tidak ada, ya akan difinalisasi menjadi standar baru. Pertanyaan lagi, pembuat standar akuntansi menggunakan proses berikut dalam menetapkan standar internasional. Pertama, penelitian, kemudian mendiskusikannya, exposure draft, dan terakhir jadilah standar. Jenis-jenis pernyataan. Ada International Financial Reporting Standards, IFRS. Ada Conceptual Frameworks for Financial Reporting. Conceptual Framework ini akan dibahas lebih detail di bab 2. Kemudian International Financial Reporting Standard Interpretation. Nah, ini adalah Conceptual Framework. Jadi ada segitiga terbalik bentuknya, di mana di sini ada 3 asumsi, prinsip, dan constraint. Nanti akan dijabarkan lagi di level-level berikutnya. Ini memang lebih detail dibahas di bab 2. Berikutnya hierarki IFRS. Perusahaan pertama kali melihat pada International Financial Reporting Standard, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards yang diterbitkan oleh IASB. IFRS Interpretation originated by IFRS Interpretation Committee. Kemudian yang kedua, Conceptual Framework for Financial Reporting. Kemudian yang ketiga, ya melihat standar lainnya yang mirip dengan IFRS. Contohnya adalah USGEP. Jadi di Amerika itu standarnya masih mengikuti standar mereka sendiri, yaitu USGEP. Mereka tidak menganut IFRS. Pertanyaan lagi, IFRS terdiri dari International Financial Reporting Standard, International Accounting Standard, dan International Accounting Standard Interpretation. Berikutnya, IFRS dalam lingkungan politik. Dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari banyak aturan akuntansi, kelompok kepentingan khusus diharapkan menyuarakan reaksi mereka terhadap aturan yang diusulkan. Dewan tidak seharusnya mengeluarkan standar yang bermuatan politik. Ya standar ya harus dibuat mengikuti isu-isu yang ada atas pelaporan keuangan dan tidak boleh mengandung unsur politik, ya itu berbeda hal. Seraya memperhatikan anggotanya, Dewan harus mendasarkan IFRS pada penelitian yang baik dan kerangka kerja konseptual yang memiliki landasan dalam realitas ekonomi. IFRS dalam lingkungan politik masih jadi IASB sebagai organisasi yang menerbitkan IFRS perlu mendengarkan berbagai pihak ya,
pada saat melakukan perumusan standar akuntansi. Bisa dari kantor akuntansi, ini bisa kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan. Ya, perusahaan yang menyediakan jasa akuntansi atau audit. Kemudian entitas bisnis, kemudian komunitas keuangan ya, komunitas analis, perbankan dan sebagainya. Kemudian para pemimpin perusahaan, CEO, CFO, pemerintah tentunya, kemudian asosiasi industri, kemudian public investing, dan akademisi ya, dosen-dosen sebelum menerbitkan IFRS. Jadi perlu melibatkan banyak pihak. Berikutnya, tantangan pelaporan keuangan. Tantangan laporan keuangan ada berupa kesenjangan harapan, yaitu apa yang menurut publik harus dilakukan oleh akuntan dan apa yang menurut akuntan dapat mereka lakukan. Karena yang tidak semua hal bisa dipenuhi ya oleh akuntan. Karena akuntan ini kan ya orang yang lurus-lurus, jadi harus mengikuti standar yang ada. Tidak bisa semua yang dituntut oleh publik bisa dilakukan oleh akuntan. Berikutnya masalah pelaporan keuangan yang penting. Ukuran-ukuran non-finansial. Karena laporan keuangan ini kan ya semuanya diukur menggunakan ukuran finansial ya, ukuran mata uang. Sedangkan ada juga ya faktor-faktor yang tidak bisa diukur dengan keuangan. Ya contohnya loyalitas pelanggan atau kinerja pegawai itu kan adalah ukuran-ukuran yang tidak bisa dinilai dengan ukuran angka ya, ukuran uang. Informasi berorientasi ke masa depan. Ini adalah masalah pelaporan keuangan yang penting. Kemudian aset-aset perangkat lunak, bagaimana pencatatannya di laporan keuangan ini memang lebih banyak dibahas. Aset-aset perangkat lunak ini di materi intangible asset, aset tidak berwujud. Berikutnya ketepatan waktu. Jadi penyusunan laporan keuangan ini ya harus tepat waktu ya. Akhir bulan, beberapa hari setelah akhir bulan, itu harus ditutup laporan keuangan bulan sebelumnya. Berikutnya etika di lingkungan akuntansi keuangan. Perusahaan yang berkonsentrasi pada memaksimalkan laba menghadapi tantangan persaingan dan menekankan hasil jangka pendek. Menempatkan akuntan dalam lingkungan konflik dan tekanan. Nah, ini adalah masalah yang kerap ditemui akuntan di lingkungan perusahaan. IFRS tidak menyediakan semua jawaban, jadi ya tidak semua hal yang menjadi permasalahan di perusahaan jawabannya adalah IFRS, tidak semua. Kompetensi teknis tidak cukup ketika menghadapi keputusan etis. Jadi terkadang akuntan ini ya menghadapi dilema pada saat para pimpinan menuntut sesuatu ya. Berikutnya konvergensi internasional, contoh-contohnya. Yang pertama tujuan Cina adalah untuk menghilangkan perbedaan antara standarnya dan IFRS. Jepang mengizinkan perusahaan IFRS untuk perusahaan domestik. Kemudian IASB dan FASB. FASB ini penyusun GEP, standar Amerika tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. IASB dan FASB telah menghabiskan 12 tahun terakhir bekerja untuk menyatukan standar mereka. Malaysia membantu mengubah akuntansi untuk aset pertanian dan Italia memberikan masukan dan saran tentang akuntansi untuk kombinasi bisnis pengendali. Pertanyaan lagi, kesenjangan harapan adalah jawabannya B ya. Apa yang menurut publik harus dilakukan oleh akuntan dan apa yang menurut akuntan dapat mereka lakukan. Oke, sekian materi kali ini, materi bab 1 ya dari akuntansi keuangan menengah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.